Sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini adalah contoh dari sekian banyak kejadian yang sangat meresahkan masyarakat. Ujaran kebencian, saling tuding di kehidupan nyata hingga dunia maya bertebaran bebas tanpa kendali. Hal ini pun memiliki efek domino yang sangat besar dan menimbulkan pertanyaan, apakah sesungguhnya negara di ujung tanduk kehilangan jati dirinya? Yaitu negara gemah ripah Lojinawi Toto Tentrem Kertora Harjo, atau negara yang berlimpah kekayaan akan alam dan budaya dengan keadaan yang tentram. Sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Presiden hadir dan memegang kendali untuk mengamankan situasi yang semakin tidak menentu yang membuat kehidupan bernegara dan beragama terganggu. Harapan tertumpu pada sosok pemimpin yang mau dan mampu menjaga kebinekaan, sesuai dengan nawacita ke-9, yaitu menjaga kebinekaan sebagai sebuah bangsa yang besar. Menciptakan ruang-ruang dialog antar warga sehingga bisa mengembalikan kerukunan antar warga sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi agak susah. Ya, isu kebinekaan pemirsa. Presiden kemana? Itulah akan kita bahas pada malam hari ini, Jalan Lurus Kebinekaan. Sudah hadir 3 orang narasumber di studio Talk to iNews pada malam hari ini. Kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Beliau adalah Wasekjen dari Partai Golkar. Kami perkenalkan Anda malam hari ini seperti itu ya Mas ya? Iya, betul, siap. Kalau biasanya sebagai seorang juru bicara begitu ya. Mas Jerry Sambuaga, selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita bahas sedikit kaitannya dengan kebinekaan tentu saja yang ada di negara kita. Dan seorang sosiolog, kami perlu undang pada malam hari ini untuk melihat seperti apa sebenarnya kondisi sosial di masyarakat kita. Mbak Devi Rahmawati, selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Sedikit bicara politik ya Mbak Devi ya, walaupun nanti sepenuhnya ada di Mas Pangi nih sebenarnya untuk malam hari ini. Mas Pangi Caniago, seorang pengamat politik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Siap. Baik, mungkin saya ke Mas Pangi terlebih dahulu. Kondisi politiknya masih panas ini Mas. Dengan kalau kita melihat dengan kejadian-kejadian yang aksi-aksi yang belakangan marak terjadi begitu ya. Padahal pilkada 1 putaran pertama sudah selesai, putaran kedua sudah selesai begitu. Ya, paling tidak tensi politik memang saya harus jujur bahwa agak naik gitu turbulensinya, agak naik sedikit. Agak naik lagi. Ibaratnya ini orang kayak demam ya, agak panas sedikit. Tapi ini bisa dingin lagi. Panasnya kira-kira berapa? 39, 40? Masih normal lah ya, pada normal. Tetapi kan memang kalau ini dibiarkan, kondisi seperti ini bisa pada masuk kepada zona yang maha berbahaya. Nah, artinya tidak bisa juga dianggap remeh. Itu puncaknya kemarin, sangat seru ya. Judulnya juga seru hari ini, meluruskan kebinekaan dan presiden kemana. Tetapi dari aksi yang dipertontonkan secara telanjang ke publik, Fahri Hamzah ditolak. Siapa, logika mana yang bisa menerima itu? Gitu. Saya bisa berdebat dengan siapapun, apakah itu kebinekaan, toleransi dan logika Pancasila kita. Ada apa yang terlihat ketika ini seorang betul-betul wakil rakyat begitu datang kondisi ke yang suatu sangat daerah? memprihatinkan. Logika saya sederhana saja, berbahaya. Bayangkan nanti, saya sebelumnya juga dapat informasi Mas Jerry ya, Gubernur Kalimantan Barat, saya lupa namanya, itu juga ditolak ke Aceh kemarin. Itu kan menunjukkan alasannya ada juga. Nah, kemudian Fahri Hamzah dan ada juga nanti tokoh-tokoh yang semestinya mayoritas ditolak oleh minoritas dan sebaliknya minoritas ditolak oleh mayoritas. Walaupun pada saat yang sama, nama gubernurnya Bapak Cornelis itu ditolak di Aceh kemarin. Nah, itu 1 minggu terjadi, dipertontonkan bawa senjata tajam masuk ke bendara, kayak apa, polisi tidak bisa ngapa-ngapain, negara gagap menghadapi itu. Gagap sekali, kebingungan. Orang gerombolan masuk bawa senjata tajam dan itu dipertontonkan ke publik. Ini yang saya sebut adalah kejahatan yang betul-betul intoleransi dan merusak kebinekaan dan demokrasi kita. Nah, sebetulnya yang kedua, tidak perlu kita bicara mayoritas dan minoritas, saya kira sudah selesai. Ini justru memperumit ya, mempertajam kembali turbulensi, gesekan, memercikkan api. Ini seperti musim kemarau ya, 3 bulan. Tinggal dikasih api, selesai gitu. Nah, yang menjadi aneh adalah saya memaklumi presiden kemana. Ya, kita sudah tahu dia ke Beijing sekarang kan. Itu udah capek dia trial kemarin Bapak Presiden. Kita harus maklumi juga dia menjelajahi, membuka jalur poros Papua.
Itu saya lihat trayeknya kemudian dipegangi, itu jadi viral juga oleh istrinya. Itu kan medannya berat. Mungkin Bapak Presiden butuh hiburan sedikit gitu kan. Cuma momentum dengan kondisi seperti ini apakah tepat Presiden keluar? Jadi kalau kami katakan malam hari ini Presiden kemana tanda tanya? Mestinya kalau saya seorang Presiden, saya pasti bilang akan kita kumpulkan tokoh-tokoh agama yang kemarin itu tokoh lintas agama. Saya masih ingat waktu itu SBY dulu pernah dikatakan 7 kebohongan SBY oleh tokoh lintas agama. Nah, pertanyaan sederhana saya hari ini adalah kemana tokoh lintas agama? Saya coba tanya ke Mas Jerry begitu ya. Satu, kemana tokoh lintas agama? Tidak adakah undangan untuk menghadirkan para tokoh lintas agama ini sendiri? Kemudian yang kedua, Pak Presiden kemana begitu? Kalau jawabannya ke Beijing mungkin benar agenda kenegaraan. Tapi dalam aksi-aksi sebelumnya juga Presiden tidak pernah ada di Jakarta sebenarnya. Padahal kita tahu Presiden juga orang yang sangat suka sebenarnya bertemu dengan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat. Tapi beberapa aksi kenapa seakan seperti menghindar begitu? Ya, saya pikir kalau saya ingin menanggapi sedikit ya mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Pangi tadi, juga mengenai apa yang Mbak katakan dan juga media sampaikan mengenai kebinekaan. Topik kita adalah kebinekaan. Kalau saya lebih melihat aspek politisnya dan juga filosofisnya. Bagaimana bangsa Indonesia ini didirikan, bagaimana kita para founding fathers kita sepakat untuk membentuk sebuah negara yang namanya Indonesia, bahwa di situ ada keberagaman ya dari mulai suku, agama, ras, etnis dan golongan dan semuanya. Nah, itu adalah sebuah hal yang sudah final ya dan sudah tidak bisa diganggu-gugat sebetulnya. Tapi jangan lupa satu hal lagi, walaupun itu sudah final dan sudah kita terima, tapi kita juga harus memaintain, kita juga harus merawat dan menjaga. Jangan sampai hal yang sudah indah, yang sudah kita istilahnya kita sudah given ya, sudah diberikan, tapi kita lupa memaintain atau terlena untuk memaintain. Nah, itu juga menjadi sebuah problematika ke depannya karena kita harus menyadari ya bahwa dalam memelihara kebinekaan itu tidak gampang ya. Mengelola sebuah perbedaan-perbedaan yang ada ya, mengelola atau memanage sebuah kemajemukan itu membutuhkan sebuah effort yang menurut saya tidak sedikit dan tidak gampang ya. Artinya perlu ada komitmen yang serius, tidak hanya dari pemerintah saya pikir, tetapi juga dari seluruh masyarakat ya. Dan dalam hal ini bisa dari mulai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, sampai juga kepada tokoh-tokoh elit politik ya, partai politik, sampai juga ormas-ormas keagamaan dan lain sebagainya. Artinya perlu ada sering-sering dialog, sering ada diskusi, sering ada bagaimana dialog interfaith ya, antar iman dan sebagainya dan lainnya. Dan yang paling lebih penting lagi adalah sebetulnya bagaimana kita harus bersikap rasional. Ya, karena penting untuk bersikap rasional, tidak hanya emosional ya. Karena ya kita hidup dalam sebuah sistem demokrasi ya. Demokrasi itu kan tidak semuanya rasional ya, tapi juga ada aspek-aspek yang bersifat primordial, aspek-aspek yang bersifat emosional. Tapi kan kita harus membalance itu. Kita harus mengemas itu dalam sebuah interplay yang menurut saya itu harus seimbang ya. Tapi kalau melihat masyarakat sekarang seperti ini, kalau tadi Mas Pangi mengatakan bahwa ini sudah dalam kondisi yang mungkin agak sedikit berbahaya begitu melihat masyarakat kita yang seperti ini. Mungkin kalau disulut sedikit sudah pasti akan terbakar. Betul. Jadi siapa yang punya peran sangat penting sebenarnya untuk menyatukan kembali ini? Yang Mas Pangi bilang tadi mungkin ini merupakan salah satu dampak ya, dampak dari kita setelah menyaksikan sama-sama ya pilkada yang sangat boleh dibilang sangat dinamis ya, sangat ya boleh dibilang sangat tidak hanya dinamis tapi juga sangat menguras energi, waktu dan lainnya, yaitu membuat masyarakat sempat menurut saya ada kontradiksi antara yang pro A dan pro B ya, dan itu sudah kita saksikan dan sudah selesai. Tapi oleh karena itu saya pikir kami semua elemen bangsa ini ya kita hormati apapun hasilnya itu pertama. Tapi kedua yang lebih penting lagi adalah ya kita masing-masing menahan diri jangan sampai ada friksi-friksi yang gampang disulut ya, karena bagaimanapun juga yang namanya kekalahan atau kemenangan atau apapun itu yang berhubungan dengan sebuah kontestasi elektoral itu pasti akan berdampak kepada hal-hal yang bersifat protes, hal-hal yang bersifat tidak puas. Pasti akan pihak yang tidak puas, tapi ada juga pihak yang puas. Nah, demokrasi itu mengenal dua belah pihak itu, ada pihak yang puas, ada yang tidak. Dan kadang-kadang demokrasi itu selalu senang ketika orang menang, tapi ada juga kalanya kita harus juga menerima ketika ada orang yang menang dan kita yang tidak menang. Nah, oleh karena itu saya pikir yang perlu disadari oleh semua elemen bangsa adalah bagaimana kita semua menahan diri, dan yang paling penting adalah kita semua merawat dan juga menjaga dan mempertahankan. Jangan sampai kebinekaan yang sudah ratusan tahun, yang semenjak zaman katanya sebelum ada Indonesia, zaman Nusantara sudah ada, itu dibiarkan begitu saja. Karena kebinekaan itu adalah sebetulnya ujian bagi kami. Bagi kami semua, kita semua untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada seluruh bangsa juga bahwa Indonesia itu memang lahir dan harus besar dalam pluralisme. Kalau tadi dikatakan sebenarnya menjaga kebinekaan itu tidak mudah begitu ya. Negara tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus ada peran dari masyarakat
dan juga tokoh lintas agama. Betul. Tapi bagaimana caranya masyarakat kita untuk bisa menahan diri begitu? Apakah memang ada sebuah pergeseran emosional sebenarnya Mbak Devi kalau Anda melihat dari sisi sosiologinya begitu ya, dari kondisi masyarakat kita begitu, mudah sekali tersulut, kemudian apakah memang benar ini hanya sekedar dampak dari pilkada kemarin yang di Jakarta yang memang sudah dilaksanakan? Tapi kalau Mas Panggi cerita, bahkan ini sudah menyebar sebenarnya ke wilayah hampir sebagian wilayah Indonesia begitu. Secara umum sebenarnya kondisi masyarakat kita. Ya, yang ingin saya sampaikan, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita yang merupakan bagian dari residu proses politik yang kita tidak bisa negasikan. Awal dari gerakan massa ada di jalan, jelas erat kaitannya dengan persoalan politik. Nah, apa yang terjadi kaitannya dengan emosional maupun rasionalitas? Amerika ada sebuah buku namanya Political Brain, itu lebih dari 500 halaman membahas masyarakat Amerika saja dalam waktu 30 tahun terakhir memilih pemimpinnya tidak berdasarkan rasionalitas, tapi berdasarkan emosional. Artinya apa? Ini sebuah gejala yang sangat alamiah. Kita tidak bisa kemudian merasa bahwa bangsa kita menjadi bangsa yang tidak waras, bangsa yang tidak rasional. Ini sangat alami. Nah, lantas apa yang membedakan? Memang yang membedakan adalah bagaimana reaksi kita selepas pesta politik ini berakhir. Kalau kita mundur sejenak, mengapa kemudian tahun lalu misalnya muncul masyarakat yang turun ke jalan? Studi tentang ini sudah lama sekali, sudah lebih dari 30 tahun juga, dari tahun 70-an. Ada 3 faktor yang menyebabkan orang ada di jalan. Pertama adalah ketidaknyamanan. Kedua adalah kekuatan, adanya resource atau kekuatan. Ketiga adalah adanya kesempatan. Nah, ketidaknyamanan itu apa? Masyarakat secara umum ketika mereka merasa ada hal yang tidak menyenangkan, yang kemudian menimbulkan, menyentuh tombol ketidakadilan dan sebagainya, ini yang kemudian ketika satu individu yang merasa tidak nyaman bertemu dengan individu lain yang merasa tidak diperlakukan secara adil, mereka akan bersama-sama kemudian berbagi perasaan itu. Itulah yang kemudian dilakukan pada tahun lalu, misalnya ketika awal kita tahu ada demo 4.11 dalam konteks yang lebih luas. Jadi saya sangat tidak setuju kemudian ini dipotret sebagai sebuah gerakan agama misalnya. Itu jauh sekali dari itu. Karena bagaimana masyarakat kemudian tidak merasa gerah karena bayangkan di hadapan masyarakat didemonstrasikan hukum begitu lunak terhadap elit misalnya, tapi begitu keras terhadap rakyat. Kita bisa lihat deretan peristiwa-peristiwa, contohnya kepada koruptor, segala sesuatunya lebih lemah. Tapi bayangkan pada rakyat, pada ibu yang hanya karena persoalan potong kayu dan sebagainya, hukum begitu keras misalnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk akumulasi yang kemudian diekspresikan, yang kemudian memang mendapatkan momentum besarnya pada konteks politik kemarin. Artinya ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan begitu rasa ketidakpuasannya terhadap apa yang sudah dilakukan mungkin oleh aparat, baik negara maupun sebagainya begitu ya. Karena ada satu isu benang merah yang kemudian menyatukannya. Lalu isu kemarin tersebut. Kita lanjutkan kembali nanti Mbak Devi, Mas Panggi dan juga Mas Jerry tentu saja di Talk To Anya. Pemirsa tetaplah bergabung bersama kami akan kembali sesaat lagi.